Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Siswa-siswi kelas 12 IPA 3. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pada materi fikih selanjutnya. Silakan dibuka buku at-tadhibnya. Faslun wa yuharramu 'alal muhrimi asyratul asya. Fasal wa yuharramu harrama yuharrimu, artinya diharamkan 'alal muhrim, bagi yang muhrim atau yang mengerjakan ibadah haji maupun umroh, baik laki-laki maupun perempuan, itu ada 10 perkara, asyratul asya. Ada 10 perkara yang dimana yang diharamkan bagi yang muhrim atau yang mengerjakan ibadah haji dan umroh, baik laki-laki dan perempuan. Awalan, lubsul mahid. Yang pertama adalah lubsul mahid, yaitu memakai pakaian yang dijahit. Apa pengertian memakai pakaian yang dijahit? Pada dasarnya ketika ibadah haji atau umroh, baik yang perempuan yang laki-laki itu memakai bahan yang tidak ada jahitan atau pakaian yang dikhususkan untuk ihram ibadah haji atau umroh. Bukan hanya sekedar pakaian yang berjahit saja sebenarnya definisi di sini, tetapi tidak boleh berkancing atau berendra atau yang bermotif. Karena jika semuanya ada bahan-bahan yang selain yang diihramkan atau pakaian yang buat haji atau ihram atau umroh, maka sifat manusia yang lumrahnya, yang sudah menjadi tabiat, mereka akan timbul uzub atau timbul kesombongan. Ya mungkin contoh misalkan pakaian ihramnya ternyata ada mereknya, produk Kerbani, produk Joya, produk Wali, dan sebagainya. Padahal pada intinya ketika kita untuk beribadah haji atau umroh, pada dasarnya kita litaqarruban ilallahi ta'ala, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaisa hablum minanas. Tapi bukan untuk supaya kita ini dilihat. Apalagi di era digital seperti sekarang. Segala sesuatu apa yang tidak perlu dilihatkan oleh kita lihatkan kepada orang lain. Apa yang tidak perlu didengarkan oleh orang lain, kita dengarkan untuk mereka. Apa yang tidak perlu, pokoknya segala semua diumbar. Dengan istilah di era sekarang disebut dengan pencitraan. Oleh karena itu, di dalam ibadah haji atau umroh, kita memakai pakaian yang sama. Tidak membedakan antara si kaya dan si miskin. Karena semua di mata Allah manusia adalah sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia pada dasarnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena siyabihi, bukan karena pakaiannya atau zahabihi atau emasnya. Jadi mereka pure
berhadapan ibadah Allah sebagai manusia yang kembali fitrah, kembali suci dengan memakai pakaian yang sudah ditetapkan dalam beribadah haji maupun umroh. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tahtiyatur ra'si minar rajuli 'alal wajhi minan nisa'i. Wa tahtiyatur ra'si minar rajuli. Dan dilarang untuk laki-laki memakai pakaian yang tahituhul ra'si, yaitu menutup mata, menutup kepala. Kalau istilah sekarang mungkin ada sweater yang menutup kepala, ya, yang menutup kepala. Nah itu juga tidak boleh. Mungkin model gamis juga ada yang langsung bisa menutup kepala. Nah itu tidak boleh bagi laki-laki. Wa wajhi minar mar'ati, dan tidak boleh juga kepada wanita itu menutup wajah ila wajhi wal kafi, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi ketika memakai pakaian yang tadi ihram, dilarang juga bagi laki-laki itu memakai penutup kepala atau sambungan yang seperti contohnya baju sweater lah, yang ada kupluknya itu. Sedangkan perempuan dilarang juga menutup wajahnya. Nah, ini bagaimana ini? Di sini terjadi cara pandang yang berbeda. Jika memang perempuan tadi pada dasarnya menutup dengan cadar untuk menjauhi fitnah, untuk menjauhi syahwat laki-laki, tidak terjadi masalah untuk menutup wajhi wal kafi, telapak tangan atau dengan sarung tangan. Akan tetapi ini akan mendapatkan fidyah atau diganti ntar dengan fidyah, dengan yang disebut dengan denda dam tapi bersifat fidyah, baik itu dengan puasa atau dengan memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin. Kalau memang pada dasarnya wanita itu takut timbul menjadi fitnah atau mengumbar syahwat kepada kaum laki-laki. Watarjilu sya'ri, yang ketiga yaitu watajilu sya'ri. Tajilu artinya menyisir rambut, dan ini tidak diperbolehkan juga menyisir rambut. Pengertian dari penyisir rambut yaitu berarti kita tidak boleh nyisir dong ketika ibadah umroh atau ibadah haji. Dalam kitab At-Tadzhib ini dikatakan wa ta'jilu sya'ri, pengertiannya adalah untuk menjauhi dari rontoknya rambut atau jatuhnya rambut yang diakibatkan oleh kita menyisir. Ya. Jadi bukan menyisirnya yang haram. Ya, tapi ditakutkan akibat dari menyisir rambut baik si laki-laki, baik rojuli au marati, ini akan menimbulkan rontoknya rambut yang jatuh. Maka di sini diharamkan. Jika yakin, maka ada dua pendapat, ada dua hukum, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Pendapat yang mengharamkan, jika yakin dengan menyisir tadi seseorang akan menjatuhkan rambut karena ketebalan rambutnya atau karena rambutnya keriting. Biasanya kan kalau cewek itu kalau nyisir kan ini ya, kan rambutnya panjang ya, gini nih, srek. Kalau laki-laki kan gini kan, simple set, udah beres. Kalau perempuan yang panjang itu kan
sampai kesiniin rambutnya, lalu srek, habis itu jatuh, diputer-puter. Nah, wah, ditiup. Biasanya kan perempuan gitu. Saya lihat istri saya juga kayak gitu. Nah, karena takut, maka ini akan menimbulkan akan mendapatkan denda. Nah, pendapat yang mengharamkan tadi karena keyakinannya tadi akan menjatuhkan rambut, maka ini haram. Tapi jika keyakinan tadi ketika menyisir rambut itu tidak menjatuhkan rambut bainar rojuli wal mar'ati, maka ini yang akan timbul makruh. Makruh dalam arti boleh tapi tidak disukai. Ya, paham sampai di sini? Dalilnya apa? Nah, di situ ada Ruwiya Abu Bukhari wal Muslim anna Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yalbasu al-muhrim minasiyab. Ketika itu ada yang nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana cara berpakaian orang yang muhrim atau orang yang mengerjakan ihram pakaiannya? Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala talbasu siyabu al-qamisa. Jangan memakai baju yang gamis, dalam artian yang berjahit atau yang ada kancingnya, wal amamatu, atau memakai sorban yang bercorak, wala syarawil, sirwal jamak dari celana-celana atau memakai celana, wala baronis, atau pakaian yang sekaligus menutup kepala yang tadi disebut dengan sweater baronis, wala jafafu, atau memakai sepatu. Dan ini tidak boleh illa ahadun la yajidu na'laini falyabas al-khufaini. Ternyata ketika beribadah haji, salah satunya dulu Ustadz Ajis, itu ketika ibadah haji sendalnya hilang, maka tidak boleh memakai sepatu. Boleh memakai hiza atau memakai sepatu. Nah, ila adula yajidu, jika seseorang itu kehilangan na'laini atau sendal, falyatabas al-khufaini, falyabas, ya tidak apa-apa dia memakai sepatu, akan tetapi sepatu yang dipakai tadi dijadikan sendal. Dalam artian dijadikan sendal itu karena posisi mata kaki ketika berjalan itu harus kelihatan. Paham ya? Kenapa tidak boleh pakai sepatu? Karena ketika rentetan ibadah haji, mata kaki ini harus kelihatan. Paham sampai situ? Selanjutnya, wahalkuhu, yang selanjutnya adalah memotong rambut. Dalam artian tidak boleh ketika beribadah haji memotong rambut atau mencukur rambut. Karena pada umumnya ketika ibadah haji kurang lebih 1 bulan, rambut itu kan pasti akan tumbuh. Dan pada umumnya ketika orang yang melaksanakan ibadah haji, karena di sana debu, banyak pasir, ya rambut tadi itu ya berdebu, kusut, tidak ada yang rapi, ya apa adanya saja, layaknya seperti manusia yang sedang mencari jati dirinya sendiri, seperti itu. Jadi tidak boleh merapihkan atau mencukur rambut.
kecuali pada waktunya. Kapan ya disebut dengan tahallul tadi itu? Ketika sudah melaksanakan rentetan kegiatan ibadah haji atau rukun-rukun haji maupun umroh, maka wajib untuk laki-laki memotong rambut 3 helai minimal, maksimalnya ya terserah kalian mau dibotak juga tidak apa-apa. Selanjutnya wataklimu bil iftor, yaitu memotong kuku. Nah, memotong kuku ini sama seperti halnya memotong rambut. Ketika memotong rambut atau ketika rambut jatuh, ketika potong kuku itu tidak ada suur, tidak ada rasa, ya kan? Tidak ada rasa dalam artian bagaimana? Kalau rambut dijenggut atau dijambak pasti kan ada rasa ya? Ada rasa nggak? Coba pegang parit rambut kamu sendiri, kamu jambak gitu. Tapi ketika nyisir, rambut jatuh apakah ada rasa? Tidak ada rasa. Sama sepertinya memotong kuku. Ketika memotong kuku kan tidak ada rasa jika kita pelan-pelan atau hati-hati. Tapi jika posisinya tadi itu di sini ada yang panjang, apalagi cantengan, udah tahu kuku bau, tetap aja kamu cium. Iya. Maka memotong kuku pun tidak boleh. Selanjutnya watibu, yaitu memakai wangi-wangian. Memakai wangian-wangian baik itu di badan maupun di pakaian, itu tidak boleh memakai seperti itu. Ada dikisahkan ada sahabat ketika itu sangat wangi ketika naik unta, untanya merasa penciumannya tersengat, mungkin saking wanginya, minyak wanginya gitu ya, minyak wangi apa mungkin itu. Akhirnya si unta tersebut marah, jatuhlah si penunggang unta tersebut dan terinjaknya leher manusia tersebut atau yang menaiki unta. Asbabun nuzulnya seperti itu. Akhirnya ketika meninggal, datangkan mayat tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditanya. Ketika itu kata Nabi apa? Igsilu katanya. Mandikanlah dan diberikan kafan. Maka apa? Mandilah dan diberikan kafan. Dimandikan, setelah itu dikafani. Berarti ini mengisyaratkan bahwasannya yang tadi mewangi-wangian juga akan timbul di situ sifat tumbuh yang tadi gitu. Tumbuh apa ya tadi? Berlomba-lomba tadi yang saya bilang tadi, sifat manusia selain sombong akan menimbulkan jati dirinya, mungkin karena di situ berdesak-desakan, bau keringat, maka pasti akan menceprotkan minyak wangi. Nah, dan pasti wangi-wanginya itu akan bermerek gitu, berbeda-beda. Oleh karena itu tidak boleh memakai pakaian wangi kecuali sebelumnya atau sebelum melaksanakan ihram. Wa qatlu fi jami'i dzalikal qadiyah wa qatlu al-sayd. Selanjutnya adalah al-qatlu al-sayd. Qatala yaqtulu artinya membunuh. Sayd artinya hewan atau peliharaan atau memburu. Tidak boleh juga membunuh hewan. Jadi tidak boleh membunuh hewan. Dalilnya apa di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Wala talhiku ru'usakum hatta yublugul hajju al-mahillah. Di situ. Dan janganlah kamu mencukur salah satunya itu. Sebagian rambut kamu
wa yablughu al-hajju al-mahilah, pada waktu selain tempatnya juga. Jadi tidak boleh membunuh pada waktunya, yaitu ya kapan? Ya ketika tadi waktu al-haram, yaumun nahri, atau yang disebut ketika itu ya hari Idul Adha, yaitu udhiyah, ketika diwajibkannya atau penyembelihan kambing di hari raya Idul Adha setelah berpuasa di Arafah itu. Dikuatkan lagi dalam surat Al-Maidah ayat 96, di situ dalam buku wa yuharimu alaikum asyaidul bahri madumtu al-hurum, katanya. Al-Maidah ayat 96 dikatakan wa hurima alaikum asyaidul barru madumtum haraman, dan diharamkan alaikum kepada kalian syaidul bari, membunuh hewan atau memburu hewan, madumtum hurum, ketika melaksanakan ibadah haji, baik ibadah haji maupun umroh. Selanjutnya wa aqdun nikah, dan tidak boleh ketika melaksanakan ibadah haji di situ ada prosesi nikah atau menikahkan. Jadi barang siapa yang melaksanakan akdu nikah atau orang yang menikahi atau yang dinikahi, maka ini tidak sah dalam prosesi ibadah haji. Tidak ada istilah nikah ketika ibadah haji, dan ini tidak termasuk rukun. Dan ini juga dalam nikah akan tidak sah. Dalilnya apa? Di situ. Waruwiya Muslim an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yankihu al-muhrim wala yunkahu, dan diharamkan atau la yankihu al-muhrim, atau tidak terjadi akad nikah ketika orang yang sedang melaksanakan ibadah haji maupun umroh, wala yunkihu, dan juga orang yang menikahi. Jadi ada yang nikah dan menikahkan, itu tidak sah ketika ibadah ihram, baik haji maupun umroh. Maka banyak fenomenanya ketika orang setelah nikah, ada yang disebutlah adat, ini mah adat ya, bukan, ini mah disebut sifat manusia atau tradisi, tapi ini bukan tradisi. Ada yang disebut mau bulan madu umroh, nah, bukan akad nikah atau nikah ketika umroh, tapi bulan madu sekalian beribadah. Nah, bulan madu tuh saya juga nggak ngerti itu bulan ada madunya itu gimana ya. Yang ada lebah, sarang lebah ada madunya. Saya nggak tahu bulan, melihat dari atas nggak pernah ada lebahnya gitu. Cuman ya itulah istilah-istilah bulan madu. Mungkin ketika syahrun, ketika bulannya bulan yang manis. Makanya ya, awas ketika lulus jangan langsung nikah. Ingin bulan madu aja kamu. Selanjutnya wal wat'i mubasyaratun bisyahwat. Selanjutnya adalah wat'un. Wat'un itu jima. Mohon maaf, yang disebut dengan bersetubuh atau berhubungan badan. Wat'i atau jima yang disebut bersetubuh ini tidak boleh, baik meskipun ya haramnya aja tidak boleh, apalagi yang halal. Halalnya aja tidak boleh, apalagi yang haram maksudnya. Jadi berhubungan suami istri itu tidak boleh. Atau mubasyaratun bisyahwat, atau yang menimbulkan syahwat.
Maka ketika ibadah haji ya dalilnya dalam surat. Di situ Al-Baqarah ayat 197 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa walal fusuqa walal jidala fil hajj. Di situ dikatakan al-hajju asyurun ma'lumat. Ibadah haji merupakan bulan-bulan yang dimaklumkan. Faman farada fihinna al-hajj, dan ini diwajibkan kepada baik yang laki-laki ataupun yang perempuan di dalam ibadah haji. Falar rafasa, tidak boleh berhubungan layaknya suami istri, walal fusuko, dan tidak boleh berbuat fasik, ya salah satunya tadi itu membunuh atau perbuatan yang fasik, wala jidala fil hajj, atau berjidal atau berdebat ketika beribadah haji. Surat Al-Baqarah ayat 197 di situ dikatakan. Maka ini merupakan asyurun ma'lumat, merupakan bulan-bulan yang harus kita maklumi. Meskipun itu pasangan kita secara sah. Wa fi jami'i dzalika qadimu ilal aqdun nikah fa innahu la yanqadi. Maka semuanya ini merupakan rentetan 10 asya, 10 perkara yang tidak boleh dilaksanakan dalam beribadah haji. Waman dzalika al-fidyah, barang siapa yang melakukan kesalahan, maka dia harus membayar fidyah, harus membayar denda yang disebut dengan fidyah. Ila aqdun nikah fa innahu layan akid, kecuali akdun nikah, kecuali akad nikah, dia tidak harus membayar fidyah karena layan akid, karena nikahnya itu tidak sah di mata agama maupun ya di mata agama. Apalagi di mata agama aja tidak sah, kalian pingin secara negara, nggak mungkin lah. Departemen Agama juga sudah paham, nggak mungkin orang yang di Kementerian Agama melegalkan kalian menikah ketika ibadah haji maupun umroh. Nah itu 10 larangan di dalam ibadah haji dalam kitab At-Tajib karangan Abu Suja. Mungkin ya tadi ada hal-hal yang tadi yang menutup wajah perempuan, menutup telapak tangan atau menyisir, itu hal-hal yang ada perdebatan, tapi semuanya sudah ada hukum-hukumnya masing-masing. Tinggal silahkan kalian mau mengambil yang mana. Itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Silahkan absen di kolom pesan. Terima kasih semuanya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Absen dulu. Syukran Ustaz.